Kampung Pandai merupakan salah satu desa yang ada di Banda Aceh. Sekilas tidak terlihat apa-apa di sana. Namun bagi sejarawan, Kampung Pandai menyimpan begitu banyak cerita. Katanya di sinilah awal mula kerajaan Aceh Darussalam bermula. Kampung Pandai menyimpan begitu banyak artefak dan benda peninggalan sejarah seperti piring, cawan kuno, keramik, keliling, nisan berukir, bahkan mata uang emas kuno juga ditemukan di sana. Pada penghujung tahun 2013 lalu, warga Banda Aceh dikejutkan dengan temuan ratusan keping koin emas dirham yang digunakan kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu warga Aceh berbondong-bondong mencari koin peninggalan kerajaan Aceh di dalam lumpur. Lantas, mengapa begitu banyak benda-benda bersejarah di sana? Apa sebenarnya yang berlaku di Kampung Pandai? Mungkin ini menarik untuk diceritakan kembali. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Dikutip dalam tulisan historynusantara.com menyebutkan, Kampung Pandai merupakan salah satu desa tertua yang terletak di pesisir kota Banda Aceh. Daerah tersebut pusat berdirinya kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Pandai telah dijadikan sebagai tempat perindustrian. Mengenai perindustrian pada masa kerajaan Aceh Darussalam, telah banyak diceritakan para penjelajah Eropah yang pernah singgah di Aceh. Saat itu Aceh tidak hanya mengembangkan industri rumah tangga, namun di sana juga telah berkembang industri besar seperti industri pembuatan kapal layar, industri pembuatan alat perang, industri pemahat batu berukir, dan industri tempahan emas, dan lain sebagainya. Kampung Pandai pusat perindustrian kerajaan Aceh. Ahli-ahli dalam bidang industri di Aceh saat itu dinamakan Pandai, yang berarti orang pandai. Para ahli ini dibagi ke dalam beberapa kelompok seperti Pandai atau pandai emas, Pandai buso atau pandai besi, Pandai kaye atau pandai kayu, Pandai batu atau pandai batu, dan Pandai kapai atau pandai kapal. Mereka semua ditempatkan oleh Sultan di Kampung Pandai. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang raja yang diangkat langsung oleh Sultan dengan gelar yang berbeda-beda. Dalam Bustanus Salatin, Ratu Tajul Alam Syafiatuddin pernah memanggil Raja Indra Busana, pimpinan pemahat batu. Beliau diperintahkan mengukir batu nisan marhum suaminya, Sultan Iskandar Sani. Isi perintah Yang Mulia Ratu Syafiatuddin bunyinya seperti ini. Dari catatan di atas, maka diketahui Aceh dulunya merupakan sebuah negeri yang kaya. Buktinya, nisan saja dilapisi dengan emas dan permata. John Anderson, seorang penjelajah Eropah pada tahun 1823, mencatat dalam bukunya yang berjudul Aceh, ia menulis, orang Aceh bukan hanya mahir dalam pelayaran, namun mereka juga dikenal pandai membuat kapal dari hasil industrinya sendiri. Mereka telah berhasil membuat kapal dagang maupun kapal perang yang amat besar. Pekerjaan itu dilaksanakan di pusat industri Kampung Pandai. Sementara itu, para pandai besi mampu membuat segala jenis barang dari besi, termasuk barang-barang kecil seperti pisau, keris, ujung tombak, dan senjata-senjata lainnya.
Agustin de Bauli yang tiba di Aceh pada tahun 1621 menyatakan sangat sulit rasanya menemukan barang-barang seperti itu dengan kualitas lebih baik di tempat lain. Di sana ada juga para pelebur artileri yang melebur berbagai macam peralatan dari tembaga seperti lilin, lampu dan mangkuk. Mereka juga berpengalaman dalam menggunakan mesin bubut untuk memotong tembaga dan kayu. Saat itu Sultan Iskandar Muda sendiri mempunyai 300 pandai besi yang ditempatkan di Kampung Pandai. Aceh saat itu juga memproduksi bahan-bahan pakaian dari kapas, bahkan dari sutra, sehingga kain sutra Aceh sangat indah dan mahal. Anderson mengakui industri sutra Aceh sangat terkenal dan maju, sehingga kain sutra Aceh tidak hanya dipakai dalam negeri namun telah diekspor ke berbagai negara. Selain itu, pertambangan emas, tambang minyak tanah, dan permata juga telah dibuka semenjak awal berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Begitu hebatnya Aceh di masa lampau, dengan pusat industrinya di Kampung Pandai. Lalu, bagaimanakah kondisi Kampung Pandai sampai sekarang? Demikianlah liputan Bahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.